membela diri. Selamat mendengarkan. Louis memandangi Marsha penuh makna, namun tetap menjaga wibawanya sebagai seorang pemimpin. Louis menoleh kepada Ai dengan tatapan menyelidiki. Baiklah Nona Ai, aku ingin laporan secara keseluruhan mengenai proyek ini, ucap Louis. Kita akan mulai penyelidikannya, ucap Louis lagi. Baik Direktur, jawab Ai dan Reina. Kau tetap di sini, ucap Louis kepada Marsha. Ai menghentikan langkahnya dan menoleh kepada Louis dan Marsha. Ai pergi dengan menahan kesal di hatinya, sedangkan Marsha masih nampak panik dan kebingungan. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk membuat koleksi ini, dan nama baik La Exception juga sedang dipertaruhkan. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya Louis. Aku akan menyelidiki tentang ini, tulis Marsha. Aku akan membantumu, ucap Louis. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri, tulis Marsha. Apa kau yakin? Tanya Louis serius. Ya. Dunia desain bagaikan setengah nyawaku. Menghancurkan kerja keras diri selama ini dengan menjual ke pihak lawan. Bukankah itu sama saja dengan membunuh diriku sendiri? Tulis Marsha. Baiklah jika itu inginmu, aku akan selalu mendukungmu, ucap Louis. Terima kasih, tulis Marsha. Ayo, kau pasti lapar, ajak Louis. Mengajak makan, karena mereka tadi pagi tidak sarapan. Marsha menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin segera menyelidiki tentang ini, tulis Marsha. Nyonya Liu, itu bisa menunggu. Membuat seorang wanita kelaparan itu bukanlah kebiasaanku, ucap Louis seraya menarik tangan Marsha keluar ruangannya. Louis memberikan tatapan kepada asisten Lee yang disambut dengan anggukan kepalanya. Asisten Lee segera saja menginvestigasi bagian produksi mereka. Louis membawa Marsha makan di rumah makan sushi. Mereka makan di ruang VIP. Restoran ini terletak di kota, namun bernuansa pedesaan. Gantilah bajumu dulu, perintah Louis. Marsha memandang Louis. Selain makan, kita akan berendam air panas di sini, ucap Louis. Sepertinya kita membutuhkan relaksasi, ucap Louis lagi. Marsha pun mengganti bajunya dengan set baju kimono yang telah disediakan. Tenanglah, di sini semua selalu baru. Mereka tak pernah menyimpan kimono yang telah dipakai. Setiap hari selalu diganti dengan yang baru-baru, ucap Louis. Louis dan Marsha duduk saling berhadapan dan mulai makan yang dihidangkan di meja makan mereka. Meski makanan itu terasa enak, namun Marsha merasa sulit untuk menelannya. Bahkan sampai Louis memanggilnya, Marsha tidak merespon karena tenggelam dengan pikirannya sendiri. Louis mendekati Marsha, mengambil sumpit dari tangannya dan meletakkannya. Sedang melamunkan apa? Tanya Louis seraya menciumi daun telinga Marsha dan mulai menciumi Marsha, wajah dan leher Marsha. Menerima cumbuan Louis yang bertubi-tubi membuat Marsha serasa seperti kehilangan akal. Merasakan lidah Louis yang menyecapi mulut Marsha, sementara tangan Louis sambil melakukan kesenian yang lembut di tubuh Marsha. Louis mengkungkung tubuh Marsha di bawahnya, menciuminya lagi dengan puas. Namun Louis melepaskan Marsha ketika merasa dirinya sedikit lagi akan kehilangan kendali. Kau teruskanlah makan lagi, ucap Louis dengan suara dan napas yang tak beraturan. Aku tidak akan melakukannya jika kau tidak menginginkannya, ucap Louis seraya bangkit berdiri dari tubuh Marsha yang setengah kimononya sudah terlepas oleh geriliat tangan Louis. Marsha tertegun diam sambil mengatur napasnya yang sama tidak teraturnya dengan Louis. Marsha memegang dadanya. Oh, hatiku, tenanglah, ucap Marsha dalam hati. Louis segera menenggelamkan dirinya di pemandian air panas sambil menyandarkan kepalanya. Marsha, 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 ucap Louis menyebut nama Marsha berkali-kali. Marsha tertidur menunggu Louis selesai berendam. Suasana pedesaan yang dihadirkan berhasil membuat Marsha terlelap. Louis pun ikut melelapkan dirinya di samping tubuh Marsha dan memeluknya. Aku akan selalu melindungimu. Aku mencintaimu,
bisik Louis. Setelah melepas penat sejenak, mereka kembali ke rumah. Asisten Lee telah menunggu Louis dan Marsha di sana untuk melaporkan penyelidikannya. Saat ini, suasana serius benar-benar menyelimuti ruang kerja Louis. Asisten Lee mulai melaporkan penyelidikannya. Didapatkan bahwa bukan tim produksi pelakunya. File desain disimpan di komputer yang tidak semua orang bisa mengaksesnya karena membutuhkan autentifikasi password yang hanya dipakai ketika akan memproduksi set koleksi perhiasan. Liu Corp sudah menggunakan teknologi ini semenjak beberapa tahun belakangan. Ini guna menjaga pembocoran rahasia ke pihak pesaing. Dengan kata lain, untuk kasus produksi set koleksi perhiasan, mesin akan mulai memproduksi ketika autentifikasi password berhasil, tanpa membuat yang mengaktifkan password memiliki kesempatan untuk melihat file master asli dan memfotonya. Louis merasa ini seperti ada yang mentargetkan Marsha. Baiklah, tetap lanjutkan penyelidikan ini, perintah Louis. Marsha menarik tangan asisten Lee untuk menahannya. Biarkan aku yang tangani ini, tulis Marsha. Hatinya benar-benar tidak terima mengetahui dirinya difitnah, seakan dirinya lah yang menjual informasi. Ini sudah menjadi urusan pribadiku dengan orang yang telah menjebakku, tulis Marsha. Asisten Louis melirik Louis untuk meminta arahan. Louis pun mengangguk, tanda memberi persetujuan bagi Marsha untuk menemukan orang-orang yang telah menjebaknya. Baik, Nyonya, jawab asisten Lee seraya pamit. Le Exception mendengar tentang kebocoran rahasia ini, lalu melayangkan surat peringatan untuk Saint Jewelry. Jika Saint Jewelry mangkir dari perjanjian dengan tidak melakukan peluncuran perdana seperti yang sudah disepakati, maka Le Exception akan menuntut ganti rugi karena mereka sudah melakukan promosi di Paris terkait set koleksi ini. Marsha semakin panik melihat notifikasi peringatan dari Le Exception. Marsha memakai jaketnya dan langsung saja pergi ke Saint Jewelry untuk mengecek isi lemari berangkas besi yang menyimpan set koleksi perhiasan tersebut. Marsha turun tangga dengan terburu-buru dan kakinya sedikit terselip lalu jatuh. Kening Marsha sedikit mengenai sudut meja dan berdarah. Namun Marsha mengabaikan rasa sakitnya dan segera bergegas keluar untuk Saint Jewelry. Louis masuk ke kamarnya dan mendapati Marsha tidak ada di sana. Kemana, Nyonya? Tanya Louis kepada kepala pelayan. Maafkan saya, Tuan. Nyonya tidak memberitahu saya akan pergi kemana, jawab kepala pelayan. Louis menelpon ponsel Marsha berkali-kali namun tidak menjawab. Wanita ini terkadang masih menganggap keberadaanku ini seperti udara. Ada namun tak terlihat, ucapnya. Louis mulai melacak keberadaan lokasi Marsha dari ponselnya. Louis melihat arah lokasi yang dituju adalah lokasi menuju ke Saint Jewelry. Louis segera mengambil jaket dan kunci mobilnya, lalu menyusul Marsha. Marsha mengeluarkan kartu aksesnya untuk masuk ke dalam ruangan lemari berangkas besi, lalu memasukkan kata sandinya. Marsha melihat semua set koleksi tidak ada yang hilang. Semua aman tersimpan di dalam lemari berangkas besi tersebut. Marsha melihat ke arah CCTV, lalu pergi ke bagian ruang kontrol CCTV. Marsha meminta petugas untuk memberikan CCTV sebelum koleksi datang dan sesudah koleksi datang, namun tidak menemukan kejanggalan. Marsha berdiri di luar jendela, menatap keluar memandangi hujan yang turun dengan derasnya, sambil memikirkan tentang kasus ini. Tidak mungkin kan, ada hantu yang datang dan membocorkan rahasia ini, ucap Marsha sambil menertawakan dirinya yang berpikiran aneh seperti tadi. Louis masuk ke ruangan Marsha dan memeluknya secara tiba-tiba dari belakang. Apakah kau memiliki hobi pergi dariku tanpa pamit? Ucap Louis berbisik sendu di telinga Marsha. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.